Nah hadirin yang kami muliakan, kita itu rupa makhluknya Allah. Nah jamu dalil Allah Ta'ala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Ini dalam surah Hud ayat 6. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menjamin seluruh makhluknya. Jangankan manusia, binatang melata pun dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan orang kafir kafirin apalagi menjamin dalil kepuannya apalagi ini salahnya. Akan tetapi hadirin yang kami muliakan, dekotu upana jojo dalu dalle itu murun miluluan. Maka kata pasogi kapuang kata kota pun tidak. Karena kenapa? Karena itu langit yang langit musim ini musim lawan tapi musim ini. Nah makanya rezeki itu harus kita cari. Disapa pada leher. Nah, karena itu dalam kehidupan kita sehari-hari ini, ya banyak orang punya profesi. Angka mencari padangkang, angka mencari pegawai, angka pamagang, angka mencari tukang batu, ada yang tukang kayu, banyak pekerjaan. Tapi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya, "Idalena kita, ayyul kasbi afya, pekerjaan apa yang paling bagus?" Zaman-zaman ada kami nama kaca buat, maka dia minta amalur rajuli biyadihi wa kullu baitin mabrurin. Pekerjaan yang paling bagus itu adalah ini sendiri jamin dan bagaimana itu rumah kuliah. Itu yang paling. Kemudian pekerjaan yang terbaik adalah berdagang yang diberkahi. Nah, jadi salah satu pekerjaan yang terbaik adalah berdagang. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya pada kamaling itu, Nabi kita kan anak bicu mobil, Nabi kita lalu langkas bawa murena. Padahal kami itu Nabi kita, dia berangkat berdagang bersama Abu Thalib pamannya, Nabi ke Syam. Nah, sana marahnya. Dia pergi lagi berdagang, membawa pada barang dagangannya Khadijah. Bahkan Pak hadirin yang kami muliakan, hampir seluruh sahabat itu pedagang semua. Orang-orang yang dijamin ada 10 orang sahabat yang Nabi itu dijamin masuk surga, kayaknya hampir seluruh pedagang, termasuk Abu Rahman bin Auf, pedagang mana. Nah, oleh karena itu salah satu pekerjaan yang terbaik dalam ajaran agama Islam adalah pedagang. Akan tetapi bukan perlu hati-hati sebagai pedagang. Kenapa? Karena ternyata ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna tujjara yub'atsuna yaumal qiyamati tujjaran. Itu umpama pedagang yang ukama ini mungkin dibangkitkan sebagai seorang penjahat. Pedagang yang mati aslimun dibangkitkan sebagai seorang penjahat. Kecuali manittaqillah, kemudian wabarra wa salafa. Ia minta nadena tanda penjahat aslimun pedagang dia kepada kami tahu dengan Allah Taala. Pedagang makannya dan pedagang dulu. Selain daripada itu, semuanya adalah penjahat yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, oleh karena itu hati-hati pada kami. Apalagi, nah karena itu hadirin yang kami muliakan, Syekh Yusuf Al-Qaradawi memberikan ada syaratnya. Ya pemilu kimanca dipadangkan selama asurimundi, melu kimanca dipadangkan napuri hubungan Allah Ta'ala. Ada 7 katanya syaratnya. Yang pertama, barang dagangan barang halal dan baik dan tidak berbahaya. Ya kumanca dipadangkan dibuka kalau makanan yang kita jual 2 nata balik. Makanan itu kan makanannya orang Islam kan 2 aja. Makanan halal dengan baik.
Nah, ia kudena halal aja tabalui. Ia kumajaya aja tabalui. Nah, seperti umpamanya minuman keras. Jangan cuma menjual minuman keras. Ada sama karakaya sama balu mah ternyata minum. Namun pak balu datang motor anak. Namun itu pakai kacana makwe karena itu penjual minuman keras itu ada 10 orang yang masuk neraka. Karena pak balu nama namun pelayan datang motor anak. Karena baru nabawa. Yang pakai kami jana minta motor anak. 10 tahun. Kau tua pai, kunana tua pai, toner tua pai, tak motor anak. Yang rumah tua pai, tak motor anak. Padang tua pai, tak motor anak. Baru tua pai, tak motor anak. Bang tua pai yang bercerai pada pun tak motor anak. Akan bermakna bahaya. Nah itu minuman keras. Sabu-sabu juga begitu. Nah, bukan hanya penjualnya, bukan hanya konsumsinya, tapi kurirnya juga. Nah, hati-hati di bupati bukan kita mau menyuruhkan pedagang, tapi ini kan perlu mesti pakainya. Jangan cuma keuntungan dunia yang kita cari, cari keuntungan akhirat juga. Jadi yang kita jual itu barang-barang yang baik dan barang-barang yang halal. Jangan dijual kalau tidak halal dan tidak baik. Jangan jual juga barang-barang yang berbahaya. Karena kenapa bahaya itu? Ya komelo kita dulu pengalatan. Kemudian yang kedua, ia membuka masalah pada kami kalau dia tidak menipu dan tidak curang dalam menjual. Maka dengan kita mengkasih falaisa minna. Barang siapa yang menipu bukan golongan kami. Ya kumali dari ya jujur ki. Ya kusili dari makanan kisili kan. Ya kumakanan setengah liter. Itu kasih tahu orang cacatnya. Masih tahu orang cacatnya, oh bilang ini makanan ini ini jalan kopi maupun ini maupun ini kalau mungkin kembali tuh juga ada bawaan ini apa kata itu ada yang satu dia makan bawaan tapi itu kan perlu dikurang ibu satu pak misalnya ini nah jangan disembunyikan. Makanya Rasulullah SAW pernah lihat itu di penjual makanan dapat kue nabi bayar orang riba bawaan dalamnya tangan. Makanya sih, nah hati-hati maka ada pidana kemana nih? Mati wailul mutaffifin, orang-orang yang menimbang itu mana timbangannya bahaya. Hati dan memang sumber pembalatan. Tak apa, bukan saya menunjukkan pedagang bisa terjadi pedagang itu. Tapi kan namanya si pakainya tuh, si pakainya tidak selamat. Nah itu, janji menipu. Jangan menipu. Kalau memang barang jelek, kalau bagus kita harus bagus. Nah itu harus supaya masih dibuat. Kemudian yang ketiga tidak memonopoli barang. Jika telah memonopoli pada minyak ada satu minyak goreng, masuk rumah itu minyak. Sila ada kisah pakai memang ini minyak lainnya. Orang yang menyembunyikan minyak itu nama soli ini haram itu hukumnya. Orang-orang yang menyembunyikan seperti itu api neraka orang. Luar biasa rupanya, luar biasa. Kemudian selanjutnya supaya masih di pengalatan dalam berdagang itu tidak sumpah palsu atau bohong. Ada teman-teman orang terang. Karena ada salah-salah gitu. Kita tuh kan pokoknya manusia karena sepuluh saat dia perkara sama kalau sami 51 dia bersumpah palsu bersumpah bohong api neraka nanti kan kita bersumpah di penyegalan sengsara satu padahal sami 101 api itu mati bahaya. Dan kita bersumpah palsu dan kita bohong. Kalau sudah ada keuntungan kita tahu. Kemudian selanjutnya hadirin yang kami muliakan, ia kumah paluki ada mungkin nama sembilan dan temukan negara terutama kalau ada standar pemerintah itu umpamanya beras maka 10.000 per liter ada di Kasabang 1 senti karena itu dilarang itu di dalam ajaran agama Islam Pak tidak ada itu. Itu kan ada pengalaman maka kumah paluki maka ada besar modalana sisa pun rupiah besar tidak ada itu.
Tidak ada di standar bahwa sekian harus keuntungan yang ada. Cuma kalau keuntungan agama kadang tahun lalu 5 tahun si kumpul gitu. Ya kalau umpamanya pasarnya dari itu tak perlu sabun. Tapi umpamanya tali masa kita barukan itu. Angkat apa sih? Melomel di kata sebuah bumbunya. Nang kalau kasama si sabun, pabalik kalau libawa dia nak kasama. Pagkatong may sarong si sabun. Iya belas. Ada beli kuliah kabin. Kalau mapalan coklat kabin na. Jangan. Itu tahu lah si dulu kiasan tadi itu yang diinginkan ajaran agama Islam. Ya si dulu itu. Meron cuma ada jalan putih. Nah si sabun dulu pembina, dua sabun terbentuk ni. Namanya kada balik si sabun balik masih balik. Itu mereka sana itu yang diinginkan ajaran agama Islam. Nah si dulu kita. Itu menjadi persoalan sekarang ini Pak Adi. Itu menjadi persoalan masalah makanan. Kemudian selanjutnya pada itu juga rupa tidak boleh itu orang menjual itu. Umpamanya dapat kita umpamanya iya tuh kita bosku. Dapat kita tahu. Macam ini wene kamu semua pengen. Tapi taman kata sebut dia bisa dibosta. Baru sebut upamalu. Dia kalau dibosta tu baru kamu sebut dia. Tapi taman kata sebut dia bisa dibosta termasuk ibadah dosa itu menjual. Termasuk ibadah dosa. Kecuali pemakan yang bosta. Kalau sebut orang itu bisa sampai membarukan ya kalian ceritanya. Tapi kalau bos itu sudah paku harga bahwa 3.000 terlalu kata sebut. Kata saya ada saat dalam bukunya termasuk haram cari cara menjual begitu. Tidak boleh. Kemudian selanjutnya supaya masyarakat lupa baru tadi memabangki ia bukan dari sifat sekarang yang terpasui sekarang orang-orang terbaru-baruta siaga pakapan itu kan ada di sampingnya ada juga halunya ia bukan umpamanya kasar sekira-kira 85 gram emas setara dengan 85 gram emas sudah keluar zakatnya 25%. Mabalu jalan putih umpamanya dia belilah jalan putih taruh salamu orang umpamanya ulawang kasih 300 juta 25 juta kalau pembeli jalan putih lalu orang tasaru pasui segala 2,5%. Dulu kira-kira mau jalan putih sama 25 juta. Ini apa nih? Silahkan tahu 25 juta. Jalan putih lebar kasih gede. Tidak bisa. Tapi kalau kita berdagang itu intinya sudah cukup 1 tahun 85 setahun 85 gram emas ini tasaru kasih keluar zakatnya 2,5%. Bagaimana manipulator bakal dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian hadirin yang kami muliakan, termasuk yang kemabalu jangan gara-gara kita berdagang kita lupa Allah Subhanahu wa taala. Paham lupa kalau kita berdagang dan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya dia pedagangnya dia punya rapi untuk sumpahnya masuk banyak ki. Padahal bukan pedagang tidak sholat. Supaya yuk jadi juga kita rata ada tanggung kepada Taala. Umpamanya pun seperti itu. Jadi jangan kita lupa Allah. Agak senang mapan kinarap untuk sempadan istirahat ini belum masuk pada. Kemudian mereka diberikan narapi kimen Makkah. Ini dari Makkah. Agak kalian di Makkah harga biar mana kalau mati ini dari Makkah urusan ini. Mengalaminya. Termasuk juga itu kalau umpamanya banyak wanita jangan kita juga bersedekah. Sebab paparan kepada Allah wanita. Yang jelas dan lupa hadirin yang kami muliakan karena terbatas juga waktu bicara kalau tarwih sebagai kesimpulan dalam ceramah ini saya ingin sampaikan kepada kita semuanya bahwa kalau kita sebagai seorang pedagang cari keuntungan dunia, cari juga keuntungan akhirat.
sampai kisah sampai ke baraka. Itu cara lupa pada nama sih pola tahu berbagi agak taban dan tengok pola tahu agak makan jaya taban insyaallah masih pola tahu. Jangan cuma menjual barang-barang haram, barang-barang halal yang kita jual insyaallah masih pola tahu. Jangan cuma menipu, jangan disumpah palsu. Pokoknya sesuai dengan standar agama Islam maka masih pola tahu. Ia paling lupa. Saya juga ingatkan bahwa dia tu lawan itu batu ibalu dia lawan itu ibalu dia kata lah itu ibalu kadang-kadang mesti dijuta hari ini mesti dijuta tapi semuanya ada matu papakan mesti dijuta tergurang tidak boleh apa mapi manadu biasanya dia lawan di mapi manadu dia lupa atau tidak boleh mereka tu makanan nabi paling bangi mapi manadu ibalu itu lain ceritanya kalau bang itu anaknya yang membangun di sistem di masyarakat ada yang bapak di maban ulang tahu itu dia dapat itu tapi menanti di pahit ini mamasal bahkan pak bank itu uang bank itu walaupun kembali kepada kepada masyarakat itu manfaatnya tetap saja banyak orang yang mengharamkan itu di bironya sisa sagaka pamula direksi dan penggawanan aku pertama maka penggawanan itu nah itu kalau di bironya itu seluruh itu pokoknya sapan dengan punya panen tambah anak mereka masih sejatimu. Tapi untung ada ulama juga yang membolehkan bahwa tidak apa-apa yang penting karena ini apa itu dibangun. Makanya itu yang pasal di Pindrang itu karena kebetulan saya sebagai ketua dewan fatwanya Kabupaten Pindrang. Kalau saya ditanya orang, Ustaz bagaimana hukumnya pinjam uang di Bali? Aku bilang begini. Aja kita pikiri halalan siwa haram. Maka ada ya sebenarnya ini yang kita tanam. Ya kalau halal kita pinjam, kalau haram tidak. Maka kita pikiri halalan. Kalau pikiri ya pikiri maka kemana kita waktu lemu wajah. Itu Anda sanggup untuk bayar atau tidak? Kalau kamu tidak sanggup untuk bayar, jangan pinjam karena malas itu. Karena itu bank ya kalau ini tapi nomusi tapi orang kita nomusi sana bosi nabi tak guna makro ya kalau ini tadi perlu tapi mereka ini tapi kalau ini tadi masih sah dalam ada negara kata masih sah diulangkan nah ada juga kata makanya hati-hati kita bantu hati-hati kita saya sendiri ditanya tentang apa ini aku lagi tahu ya kalau boleh wajah usah ditanya malah karena kenapa bahaya sekali karena itu dia balu di buka tarane dan kado tarane manuta selain syarata makanya juga itu yang bermutulah kita buat tapi dia jalan ini si kampung tahu itu si di balu mana nih pokoknya lagi ngelemu nih si di balu apa mana nih jadi tulis sekarang dia kan lihat mana jadi masih balu apa nih Pokoknya itu sampah itu berubah itu kan apa itu dalam kote. Resik lima babu apa mana? Jadi terkait dengan yang mana? Bangga bagi bola masih dulu bangga tuan anggota. Kemudian anggota mana makan bagi bola itu beli jadi musik. Nah itu nih. Nah itu yang saya harapkan kepada kita semuanya. Jadi intinya kesimpulannya sekali lagi. Ia pemenu kita pada masih Allah Taala macam balang kaki, jadi balang jadi dulu. Kalau memang tidak baik, katakan tidak baik. Kalau baik, katakan baik. Nah, itulah sekira apa yang sempat saya sampaikan. Saya mohon maaf, jangan sampai ada kata-kata kurang berkenan. Bila kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum.